Halo teman-teman, sahabat sebonsai dan setanah air. Jangan lupa tonton channel YouTube Bolo Bonsai, karena akan ada hal-hal yang menarik yang akan ditampilkan di channel Bolo Bonsai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Bapak Kusir, Ya. untuk kali ini mau mengerjakan apa? Saya mau mau menanam lantana yang hasil dari dongkelan. Oh, tekniknya Ya, menanam cara lantana, menanam gitu ya. lantana dari dongkelan. Dari hasil dongkel gitu ya? Dongkel, ya. Oke. Kalau untuk medianya nih, Mbah, pakai apa ini? Medianya ini sementara saya memakai sekam yang sudah lapuk, hanya Lapuk. hampir menjadi tanah. Sama tanah atau cuma sekam aja? Sekam aja yang sudah hampir menjadi tanah. Oh gitu ya. Jadi dia sudah mendekati menjadi tanah lapuk gitu, Oh, jadi gitu. jadi humus gitu. Alasannya, Mbah? Alasannya dia untuk perkembangan akar yang baru, dia cepat keluarkan akar dan Oh, gitu. rongganya lebih empuk dia, nggak terlalu padat gitu loh. Poros juga kan? Iya. Misal dicampur langsung sama pupuk kandang ini, Mbah. Waduh, kalau pupuk kandang langsung kayaknya berisiko terlalu panas ya. Oh, berarti ini cari yang netral dulu gitu Yang ya? netral dulu. Kira-kira nanti misal pakai pupuk kandang, ini resikonya itu kira-kira apa? Kalau pakai pupuk kandang dulu, resikonya dia memang begitu ditanam, dia langsung hidup. Iya. Tapi hidupnya dia hanya mengandalkan kambium yang tersisa dari dongkelan. Setelah berjalan 1-2 bulan, dia akan layu karena kepanasan. Sisa kambium yang ada sudah mati dia, kering dia, karena panas. Habis, tapi yang bawah nggak jalan gitu ya? Iya, kambiumnya habis, dia nggak jalan karena dia panas. Iya. Ini kita ngomongin lantana. Untuk pemberian pupuk kandang itu sendiri nanti setelah hidup itu atau sekarang diberikan gitu, Mas? Kalau pupuk kandang biasanya itu saya setelah dia hidup, karena akar-akar yang menancap itu sudah benar-benar siap untuk apa istilahnya itu mengkonsumsi barang yang baru, barang kimia baru katakanlah. Jadi dia kalau sudah hidup baru pakai pupuk kandang. Baru pakai pupuk kandang karena terlalu panas itu pupuk kandang. Jadi saran dari Mbah Mat ini pada awal penanaman untuk bahan lantana ini disarankan untuk memakai sekam lapuk aja ya. Iya. Jadi nggak ada campuran lain karena sifat dari sekam ini sendiri netral itu ya, Mbak ya. Iya. Oke. Bisa diikutin langkahnya, Mbak? Bisa. Sambil dulu ini. Ini lantana yang kami dongkel. Iya. Itu juga sudah berjalan sekitar 3 hari. 3 hari. Kalau dia ya? dari pendongkelan 3 hari itu, kalau dia diposisikan di tempat teduh, insya Allah dia masih nggak ada perubahan, nggak mengering karena dia kambiumnya agak tebal. Kenapa harus sampai nunggu 3 hari, Mbak? Nggak langsung ditanam aja? Ya kalau ditanam pun bisa sebenarnya, cuma waktu
yang nggak memungkinkan karena mungkin capek atau sebagainya. Nah tapi ada tenggang waktu, dia dibiarkan dalam waktu 3 hari pun dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, karena selama karakternya lantana ini lumayan ini ya, lumayan kuat ya Mbak? Lumayan kuat dia. Iya. Nah, seperti ini batang yang kami dapat dari dongkelan itu. Nah kami tanam bahan bawahnya. Ini kami sudah kasih kami sekam udah mulai melapuk ini. Nah tinggal kami tanamkan begini aja. Nah begini, tinggal model batangnya gimana, mau tegak atau mau condong terserah peminat kita yang menanamkan. Nah kalau seperti ini, jadi kita tanam, kita timbun lagi. Oke Muhammad, bisa dilanjutkan. Ya ini tadi kan sudah kami kasih bahan dasarnya, sudah kami taruh. Nah ambil posisikan di setengah dari medianya. Nah diambil ya setengah, setelah itu kita timbun lagi. Timbun rata, masalah akar jadi nggak kelihatan nanti gimana bentuknya, nggak tahu kan. Karena ini lantana ini bisa ada 2 macam, satu untuk bonsai dan satunya untuk taman. Nah kalau ke bonsai kita mengutamakan ke akar dulu. Kalau taman yang penting dia tinggi dan banyak bunga warna-warni. Jadi penanamannya kalau gitu. Ini nanti konsepnya ini karena ini rendah, kami bikin bonsai. Jadi masalah pengakaran nanti kita lihat setelah dia mulai hidup dan sudah mulai disambung, kasih warna terserah selera kita gitu loh. Mungkin dari beberapa temen di bonsai mungkin untuk spesies lantana ini sendiri kayaknya masih banyak yang awam Mas Mbah Ahmad ya. Iya. Untuk kita bicara dari sisi ekonominya. Untuk ini ada dampak nggak kira-kira untuk harga dari, misal ini ada pembeli yang datang dan berminat dengan koleksinya Mbah Ahmad ini, kira-kira untuk harganya bisa disebutkan nggak kira-kira Mbah Ahmad? Waduh, kalau masalah harga saya gimana ya, soalnya ada teman peminat itu, ada yang dari dongkelan langsung, ada yang sudah jadi. Kalau yang dongkelan langsung itu ya harga ekonomi lah, sesuai dengan keringat kita yang kita dapat hari ini. Tapi kalau sudah jadi dan banyak varian warna, itu tergantung nanti nominal yang diberikan sesuai dengan selera enggak gitu. Kalau barangnya semakin warnanya banyak, ya semakin lumayan harganya gitu. Gitu ya. Iya. Untuk bahan gitu berarti relatif masih murah ya, Mbah? Masih murah, kalau bahan masih murah lah. Oke lah. Jadi buat bola-bola bonsai yang sekiranya berminat untuk mengkoleksi lantana, untuk belajar lantana ini bisa ke sini ya. Ya bisa ke sini. Khususnya di teman bonsai Bojonegoro ya, yang dikoordinir sama Mas Nanang itu. Itu semuanya teman anak buahnya di grup bonsainya Mas Nanang itu berbagai macam varian. Ada ya? Ada untuk taman, ada bonsai. Jadi nilai jual dan ekonomi kita tuh selalu berjalan terus. Gitu ya, ada kesinambungan gitu ya. Ada untuk taman, ada untuk bonsai, dan itu berbagai macam habitat. Seperti di belakang saya ini. Oke. Jadi kalau udah ketanam kayak gini, masih nunggu berapa lama lagi kira-kira Bang Musir? Kalau lantana itu jadinya sangat mudah ini. Jadi kalau kita tanam hari ini, mungkin dalam waktu seminggu lagi dia sudah mulai tunas. Seminggu udah keluar tunas? Sudah tunas ya. Ini masih, tapi ini masih ori, dalam artian tunas ori. Tunas dari batang lantana yang kita bawa dari dongkelan. Kalau untuk akarnya, Pak? Akarnya udah keluar belum? Dia seimbang, berbarengan. Kalau lantana ini beda dengan tanaman lain. Begitu dia keluar tunas, di bawah juga ada tunas di atas, di bawah juga akarnya bersamaan. Tapi sesuai dengan umur kan. Kalau mungkin 1 bulan dia udah mungkin mencapai 5 cm lebih, sudah mulai merambat dia akarnya. Ya. Kalau untuk lantana ini sendiri ada sih kayak Mas Nanang dulu kan pernah mempraktekkan kayak program pecah batang dari kayak spesies Vickers kayak gitu, penanganannya seperti itu. Terus untuk lantana ini sendiri kira-kira bisa nggak pakai metode seperti itu, Muhammad? Kalau untuk lantana saya kira selama ini ya saya lakukan, kita mengambil sesuai dari alam. Karena apa? Penikmat bonsai, penikmat lantana itu biasanya mendominasi ke warna, bukan ke bentuk pohonnya atau akarnya, enggak. Biasanya kan dominan ke kesan pertama itu. Berarti ke bunga dulu. Ke bunga, yang warna-warni itu ya. Ya, itu kesan pertamanya. Ya kemarin sempat sama Mas Hamid, Mas Ambon, sempat kita ngobrol.
katanya yang peminat dari lantana ini sendiri cenderung ke ibu-ibu ya, ke ibu-ibu ya. Ke mama-mama muda. Karena disukai warna bunganya iya, betul sekali. yang begitu gitu ya. gemebiar itu. Jadi nggak begitu memperhatikan geraknya ya, gerak pohonnya ya. Tapi kalau memang untuk bonsai, seorang pendongkel juga harus memilih bahan yang mana yang kira-kira untuk bonsai cocok. Pertama pengakarannya, keduanya bentuk batangnya, ya, itu untuk bonsai. Tergantung orientasi mau dibawa kemana. Yang mau dibawa kemana, bunga ini kan gitu. Kemudian ini, Mamat, untuk lantana kan yang diprioritaskan sepertinya yang dimaksimalkan kayak jenis bunga-bunganya ya. Iya. Ini ada trik khusus atau teknik khusus nggak untuk misal untuk bunganya biar lebih lebat atau lebih subur kayak gitu? Untuk selama ini kalau lantana, karena lantana ini bunga liar didapat, jadi kadang-kadang untuk merangsang bunga dan sebagainya itu ada juga seperti tanaman yang lain. Untuk palawija seperti tomat apa sebagainya itu, jadi kita menggunakan alat perangsang untuk bunga. Ada itu sebenarnya. Alat obat ya? Semacam obat yang dijual di toko-toko pertanian itu Kak, untuk merangsang cepat berbunga. Seperti itu. Sama juga, cuma nggak ada obat khusus untuk ini gitu. Nggak ada ya? Nggak ada obat khusus. Ya bebas pemakaian, terserah pakai produk apa terserah, yang penting tujuan dia untuk berbunga gitu aja. Oke. Kalau kita kembali ke waktu pendongkelan dulu Mbak Musir. Ya. Untuk lantana ini sendiri, teknik pengambilannya kayak gimana lah? Katakanlah kita ngambil bahan cerut, kita kan ada teknik khusus mungkin ya. Iya. Teknik khusus, setelah itu dicuci, setelah diambil dari alam, dicuci, dikeringkan dulu selama 2-3 hari baru ditanam. Kalau untuk lantana ini sendiri Mas, ada teknik khusus nggak kira-kira untuk pengambilan di alamnya? Ya alhamdulillah untuk Bojonegoro ini kebetulan sentralnya lantana, khususnya di Bojonegoro bagian selatan. Ini pengambilannya sepertinya nggak seperti pohon-pohon lain, karena dia berpohon lunak. Jadi pengambilannya mudah, asal kita dongkel sedikit, kita ada akar keliling, kita potong, kita angkat sudah kena. Nggak seperti tanaman yang lain yang punya akar tunggang ke dalam, itu nggak ada. Jadi mudah diambilnya itu. Potong-potong kiri kanan keliling, dicabut sudah kena. Oh berarti untuk lantana ini nggak ada akar tunggangnya ya berarti ya? Nggak ada. Dia nggak terlalu dalam gitu ya? Dia didominasi serabut tapi dia merata. Melebar gitu ya? Melebar ya. Iya. Jadi untuk di Bojonegoro ternyata emang gudangnya lantana ya, alamnya ya? Iya, yang besar-besar ini di Bojonegoro ini. Untuk varian bunganya, Mbak Ahmad, kira-kira ada berapa? Untuk saat ini yang hidup di alam liar itu sementara saya lihat hanya dua. Hanya dua yang lokal ya? Lokal itu warna oranye dan warna pink. Itu selama ini yang kami dapat di hutan atau di tempat kami dongkel. Nah untuk kalau varian warna mungkin karena kecanggihan teknologi dan banyaknya komunitas, ya. Jadi kita menyambung dengan lantana mikro yang berbagai macam warna. Kalau mikro itu spesiesnya lokal ada nggak kira-kira? Kayaknya selama ini saya nggak pernah lihat mikro lokal itu. Oh berarti seperti yang kemarin kita ngobrol sama Mas Ambon kemarin yang dia bilang katanya ada lantana yang jenis impor kayak gitu mungkin ya Mbak. Nanti kalau nanti disambung sama yang jenis lokal gitu, terus untuk perantingan pakai yang impor gitu ya? Iya, karena begini istimewanya kalau lokal dan mikro itu. Kalau lokal itu berbunga, tapi dia hanya setiap dahan dua, itu pun hanya sedikit. Nah, karena untuk mengadopsi warna yang banyak, kita akhirnya mengambil yang dari mikro itu. Oh. Kalau dari mikro kan dia langsung berbunga lebat. Tapi kalau lokal itu bunganya hanya 1212. Itulah makanya kita memadukan antara mikro dan lokal itu di situ ya. Keuntungannya. Jadi untuk batangnya kita pakai lokal itu alasannya karena batang lokal lebih berkarakter mungkin ya Mbak? Iya, batang lokal lebih berkarakter dan besar. Kalau mikro itu dia malah paling sebesar batang rokok itu dia langsung jatuh. Tapi kalau lokal dia bisa ke atas sampai 2-3 meter. Disitulah keistimewaan lantana lokal khususnya dari Bojonegoro itu. Besar-besar dia. Besar-besar ya? Ya. Kalau untuk ciri-cirinya Mbak Mat, untuk bedanya untuk lantana lokal sama yang impor bisa ditunjukin nggak? Kalau ciri-cirinya ya seperti ini kalau lokal. Kalau lokal seperti ini. Nah kalau yang
mana yang mikro, ada di kebun kami itu di luar sana. Sini nih. Ini di belakang ini. Ini adalah sambungan dari lantana mikro. Kalau yang ini lokal. Batangnya dari spesies lokal. Nah, kalau ini batang lokal. Untuk perantingan pakai yang mikro gitu ya. Untuk yang mikro ini. Nah, ini seperti ini. Oh, daunnya lebih kecil ya, Mbak? Daunnya lebih kecil dia. Gitu. Nah, begitu dia keluar bunga, dia kompak dan selalu banyak ya. Nah, seperti ini ya. Kalau lokal dia hanya setiap ada dahan dia hanya cuma 2. Setiap tumbuh tunas cuma 2, tumbuh tunas cuma 2. Tapi kalau mikro dia selalu penuh. Ya? Dan hampir bersamaan bunganya. Dan varian warnanya juga lebih lengkap yang mikro. Yang mikro ya. Iya. Gitu jadi teman-teman. Jadi untuk apa ya memaksimalkan performnya di sini teman-teman lebih memadukan antara lantana lokal dan impor ya. Impor yang mikro itu. Iya. Oke, Muhammad Yusir, saya kira cukup. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Iya, amin Mas Habib. Ya, salam juga untuk teman-teman pecinta buah tanaman hias, baik itu bonsai maupun taman. Salam untuk teman-teman. Makasih Mas Habib. Siap, sama-sama, Mbak.